Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Respor 104,5 FM dari Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 12 Silaing Atas. Jumpa lagi kita di Jumat 17 September 2021 di studio podcast Respor 104,5 FM. Sahabat podcast, pagi ini kita akan berbincang-bincang seputaran pariwisata di Sumatera Barat, khususnya pariwisata yang ada di Sawah Lunto. Bersama kami di studio sudah hadir Ibu Ocha atau Kak Ocha boleh juga dipanggil sebagai narasumber kita di podcast kali ini. Nama lengkap Ibu ini Siti Hikmah Mulia Rosa, biasa dipanggil Ibu Ocha. Beliau edukator Museum Sawah Lunto. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Selamat pagi Bu, Waalaikumsalam. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, senang sekali bisa dipanggil di podcast SMP 4 ini. Iya, syukur ya Bu ya. Ini kita bakal mengupas tuntas tentang Sawah Lunto Bacarito. Itu tema kita pagi ini ya sahabat. Sebelumnya kita bincang-bincang dulu profil Bu Ocha, sosok Ibu Ocha ini apa, jabatannya apa, sebagai apa di Sawah Lunto. Jadi sahabat podcast nantinya juga bisa berkunjung ya Bu ya, berwisata ke Sawah Lunto. Sebelum kita masuk ke tema Bu Ocha, boleh dong kenalan dulu Bu Ocha. Langsung aja ya Bu ya. Nah, biasanya orang Sawah Lunto itu manggil dengan Ocha. Ocha, iya. Kalau Ocha biasanya bertempat itu di Museum Gudang Ransum. Oh, Gudang Ransum. Iya, Ocha itu sebagai edukator museum atau pemandu. Pemandu museum. Ya, jadi sempat ditempatkan di Museum Gudang Ransum, Museum budaya, museum kereta api, di mana-mana, dimanapun bisa wisata untuk bersejarah di wisata Sawah bersejarah di Sawah Lunto. Iya. Ini kalau boleh tahu ini Bu Ocha, di bawah apa namanya itu? Instansi. Instansi apa ini? Kalau ini kami di bawah Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permusiuman Kota Sawah Lunto. Kebetulan kami ada seksi khusus permusiuman, itu yang mengelola area museum yang ada Kota Sawah Lunto. Iya. Ini tema kita sepertinya asik ini Bu. Sawah Lunto Bacarito. Nah, di sini saya juga ada baca nih di buku Ibu yang judulnya Banda Urang Kami Bandakan, Padi Barapa di Halaman. Kaba urang kami kabakan, duto urang kami ndak sanang. Itu apa sih Bu maksudnya? Ini kalau boleh cerita, ini kan banda urang, ibaratnya ini lahan ya. Semacam pekarangan ya, itulah. Nah, oke, ini mungkin kayaknya bahasa Minang ya Bu ya. kita kayaknya generasi milenial ini masih kurang mengerti ya dengan bahasa Minang gitu ya. Takut salah arti. Iya betul sekali. Sahabat podcast, kayaknya kita udah nggak sabaran lagi ya pengen dengar cerita Bu Ocha tentang Sawah Lunto Bacarito. Kalau boleh tahu nih Bu, tujuannya Ibu mengadakan audiens. Iya. Mungkin untuk sahabat podcast ini kayak kita jadi orang yang terpilih dari 6 SMP di Padang Panjang, SMP 4 dan SMP 1. Iya Bu ya. Yang jadi pilihan dan sasaran dari Museum Sawah Lunto, termasuk SMA 2 satu lagi. Dan alhamdulillah kita juga bisa berbincang-bincang dengan narasumber kita Ibu Ocha. Nah, sekarang saya mau mengulik Ibu ini, gimana nih ceritanya, sejarahnya, tujuan Ibu ke sini itu ngapain gitu. Iya, jadi kami ini ada program publik Bu, program publik dari permusiuman. Itu nanti ada kegiatannya 4 macam. Ada sosialisasi museum, sekolah masuk museum. Oh, sekolah masuk museum. Iya, job museum keliling, dan juga ada lomba. Nah, jadi yang museum keliling ini yang saat ini kami jalani. Tujuannya itu mempromosikan museum-museum yang ada di Kota Sawah Lunto kepada siswa-siswi yang ada di luar Kota Sawah Lunto. Tujuannya supaya menarik mereka lah Bu untuk mendatangi museum yang ada di Kota Sawah Lunto. Iya betul. Ya, kira-kira museum yang ada di Sawah Lunto itu ada berapa jenis? Kalau museum yang dikelola oleh Pemda itu ada 6.
Oh, banyak sekali ya, Bu, ya? Iya, itu ada Museum Gudang Ransum, Museum Kereta Api, Lubang Tambang Basuro, Museum Tari, Iya. Museum Musik, dan Museum Lukis. Oh, ya. Itu Itu dan juga ada satu lagi museum yang dikelola oleh BUMN, Bu, itu Museum Tambang. tambang. Iya, Oh, itu dikelola ada. oleh PTBA. Oh, PTBA. Ya, ini ada menarik tadi, ada museum tari. Itu maksudnya museum tari itu gimana, Bu? Nah, jadi di Sawalunto itu kan multi etnis, Bu. Ya, Ya, jadi di sana itu kami namakan dengan kelompok itu museum budaya. budaya. Museum budaya ada isinya museum musik, museum tari, museum seni rupa atau lukisan. Jadi museum musik itu isinya nanti koleksinya itu alat-alat musik sedunia. Oh iya. Nah, kalau museum tari karena multi etnis ada suku Jawa, suku Minang, Batak. Jadi pakaian-pakaian tari itu ada di sana. Termasuk pakaian adatnya ya? Termasuk pakaian Oh, adat iya. gitu. Ya, berarti ini sangat menarik. Kalau saya juga pernah ke sana, Bu, karena saya pernah dulu, ini sedikit berbicara pengalaman saya juga ya, Iya. Bu ya. Tahun 2009 ikut tes CPNS di sana. Oh, Tapi kayaknya belum rezeki saya kembali lagi ke sini. iya, iya. Di situ banyak keturunan Jawa. Iya, Bu. Ah, Banyak iya. keturunan Jawa. Iya. Jadi ceritanya Jawa itu, ini kita cerita Ya. dari Sawalunto aja ya, Iya, Bu. Bu. Ya, jadi Sawalunto itu kan eh, dijajah oleh Belanda. Iya, betul. Nah, jadi pada itu kota Sawalunto belum ada apa-apa pun, Bu. Belum ada pemukiman, cuman hanya ada sawah. Oh, sawah. Iya, kata sawah lunto itu berasal dari area yang hanya sawah, tetapi dialiri dengan sungai Batang Lunto. Makanya namanya jadi sawah lunto. Sawah yang diairi dengan sungai Lunto. Iya, betul. Oh. Ya, bincang-bincang sungai Lunto masih ada, Bu? Masih ada, Bu, sampai Yang sekarang. itu, yang besar itu ya? Iya. Oh iya, iya. Yang mengaliri kota Iya, Sawah iya. Lunto itu Batang Lunto. Oh, kalau kita dari sini ke Batu Sangkar itu Batang. Oh, itu Batang Ombilin. Oh, itu Batang. Kalau di pusat kota yang ada sungai itu Sungai Lunto. Oh, Sungai Lunto. Oh iya, yang dekat pasar ya? Ya, Oh dekat iya, iya. pasar. Cukup lama saya bolak-balik 1 bulan di sana. Jadi Udah paham nggak ya, Bu, hafal ya. juga ya, nggak hafal. Oh, jadi kalau boleh juga Bu tahu ini, Bu ya. Sawah Lunto ini kalau orang bilang itu semacam kota Kuali. Iya. Nah, itu gimana, Bu, ceritanya itu kota Kuali Dia- gimana itu? Dia itu kota Kuali karena dia dikelilingi oleh bukit-bukit, Bu. Jadi tengah-tengah kota itu memang ada di bawah. Di tengah bukit. Di tengah bukit, dikelilingi bukit. Kota gitu. yang dikelilingi Iya, bukit ya, Iya. berarti kayak Kuali. memang kayak Kuali. Jadi nanti Ibu kalau ke Sawalunto, Ibu bisa melihat panorama itu dari puncak Cemara. Iya, Puncak Cemara. Kelihatan banget Sawalunto adalah kota Kuali. Iya, memang kayak Kuali kali, Iya. Pak. Tapi kayaknya menarik, wisatawan bisa juga itu. Sangat menarik, Bu. Sangat menarik sekali. Berarti ini kalau di sini Mbak Ocha sendiri kan edukator Museum Sawah Lunto. Ini museum yang ke-6 museum ini. Iya, Bu. Wes, ini kayaknya asik juga ini, Bu. 6 Cuman museum. kami setiap museum ada pemandunya lagi gitu. Oh, jadi Ibu pemandu di Kalau saya waktu itu di Museum Gudang Ransum, Gudang sekarang Ransum. edukator museum. edukator museum. Iya. Sekarang boleh dong, Bu, dikulik-kulik apa itu Museum Gudang Ransum yang 6 itu. Itu pembicaraannya menarik nih, Bu. Iya. Biar sahabat podcast juga tahu kan dengan penasarannya apaan Iya, akhirnya berkunjung iya, di Sawah Lunto. iya. Nah, iya. Baik. Jadi kalau kota Sawalunto itu dulunya zaman Belanda belum ada apa-apa tadi, Iya, Bu, ya. betul. Jadi dengan setelah masuk Belanda ditemukan batu bara, makanya terjadilah ada zaman industri. Iya. Industri sudah ada di Sawalunto pada abad 20-an, Bu. Abad 20-an. Iya. Oh, udah lama Jadi juga ya. karena batu bara itu tadi, Bu, Iya. ditemukan oleh William Hendrik de Graaf Oh, William Hendrik. pada tahun 1868. Jadi dengan adanya batu bara, mereka mengimpor ke Belanda, Iya. ke negara Berarti manapun. dia ambil punya kita Iya. diimpor ke negaranya. Iya. Oh, Jadi banyaklah mereka membangun. Salah satunya PLTU. ya, PLTU. PLTU yang sekarang jadi masjid besar di kota Sawalunto, Bu, yang menaranya tinggi 75 meter, Iya, betul. yang dekat pasar itu. Dekat pasar iya ya. Nah, juga nanti sarana masjid, sarana dapur umum. Nah, dapur umum inilah jadi Gudang Ransum, Bu. Jadi dapur umum itu untuk apa ya? Maksudnya
memberi makan para pekerja tambang. Ya sebentar ini Bu, kita kayak dikit. Mungkin sahabat podcast, apalagi sahabat milenial sekarang, yang ransum itu kadang nggak tahu apa itu ransum. Iya. Nah, boleh Ibu sedikit bercerita ransum itu sebenarnya apa? Ransum itu makanan, Cadangan makanan. cadangan makanan. Jadi maksudnya itu dulu gudang ransum itu namanya dapur umum. Dapur umum ya. Dapur umum dengan skala besar bisa memasak dalam sehari itu 3.900 kg beras. Jadi itu dimanfaatkan untuk Memberi pekerja. Iya, Pekerja tambang Pekerja awalnya tambang. ya. Jadi karena mereka itu cuman segi positifnya Belanda, Ya. mereka memikirkan gizi. Oh gitu. Iya. Tidak asal memberi makan. Iya, Bukan asal kenyang ya. Iya. Beda dengan penjajahan Jepang, Bu, kalau di Solunto. Iya. Nanti kalau di gudang ransum Ibu akan melihat nanti berapa porsi makanan yang diberi oleh Belanda. Iya. Berapa dagingnya, berapa sayur, berapa nasi dan segala macam. Oh. Jadi mereka punya takar masing-masing. Jadi mereka tidak hanya asal makan, cuman mereka bergizi lah Bu, gitu, sesuai dengan tenaga yang mereka Iya, keluarkan. betul. Jadi ibaratnya ada timbal baliknya, Iya, untungnya betul. saling Ada menguntungkan. untungnya, iya. Nah, cerita dari penambang ini juga ada cerita orang rantai, Bu. Nah, jadi penambang ini ada 3 macam. Iya. Buruh biasa, buruh lepas, dan orang rantai. Orang rantai ini adalah orang-orang narapidana. Orang-orang yang dipenjara. Yang dipenjara, Yang dipekerjakan. Itu mereka dinamakan orang rantai karena mereka itu bekerja sambil dirantai. Nah, jadi pekerja paksa lah namanya Bu, istilahnya kalau di Sawalunto. Pekerja ini dibedakan, tapi mereka diberi gaji. Jadi kalau Belanda memperkerjakan, Belanda juga sempat memikirkan apa hiburan untuk mereka. Jadi hiburan mereka itu nanti ada kayak akhir mingguan mereka bikin pesta rakyat, pesta dansa gitu. Jadi tidak hanya menjajah kita, Iya. tapi juga ada dari segi positifnya buat Iya. Sawalunto terutamanya ya Bu ya. Iya. Kayaknya cerita kita kayaknya menarik sekali nih Bu. Saya kangen lagi nih kayak ke Sawalunto lagi. Ayo datang Sawalunto Bu, bawa Iya, benar. siswa-siswi. Iya betul. Jadi di situ juga ada museum kereta api. Jadi Iya. kereta api ini udah nggak jalan lagi nih ya Bu ya. Sebenarnya Bu bisa jalan, cuman karena kondisi mak hitam kita, Iya, kereta betul. Iya, lama kereta kita lama. itu sangat tua, Iya, jadi betul. butuh Pembaharuan lagi pembaharuan. kayaknya. Ya, jadi rencananya 1 Desember pas ulang tahun Sawalunto akan jalan, Oh, akan jalan membawa lagi. wisata. Wisata. Mungkin dari stasiun Sawalunto sampai Maroklaban. Oh, cukup jauh juga Cukup itu. jauh. Iya. Cuman kalau Ibu mau ke Sawalunto tanggal 1 nanti. Oh, tanggal 1 Bisa naik kereta. Iya. kita ya. Oh, ya udah lama juga di sini juga nggak ada lagi keretanya aktif Iya. kan. Oh, ya. Nah itu Bu, kalau jalur kereta itu kenapa di Sumbar itu banyak? Karena salah satunya dari Sawalunto tadi. Iya, Mereka membawa batu bara. Oh iya, hasil Iya, tambangnya. hasil tambangnya melalui kereta api, makanya dibangun stasiun. Dan akhirnya lewat di depan sekolah kami. Iya. Yang untuk dibawa ke Semen Padang Iya, ya. ke Teluk Bayur, Teluk Bu. Bayur. Iya. Cukup menarik juga cerita kita ya Bu ya. Ini kayaknya cerita mengulik-ngulik masalah Sawalunto ini nggak Nggak habis-habisnya. habis-habisnya, Bu. Jadi buat sahabat podcast mungkin ya Bu, kalau kita ceritain kayaknya nggak ada penasarannya sahabat podcast. Ya, Iya, udah tahu. Udah tahu jadinya tahu kan. ceritanya. Jadi mungkin Bu Ocha ya, kita bercerita tentang sawah luntunya agak kita beri space Iya. biar sahabat podcast penasaran dan akhirnya berkunjung. Jadi terima kasih atas Sama-sama, Bu. penjelasannya yang cukup kayaknya menarik sekali, apalagi menarik kita yang wisatawan untuk berkunjung. Siap-siap. Ya, buat sahabat podcast mungkin bisa juga nantinya berkunjung ke Sawalunto, museum-museum sejarah itu cukup panjang loh sahabat. Bisa kita mengingat kembali Ya. gimana perjuangan pahlawan-pahlawan kita berjuang sehingga akhirnya kita bisa merdeka seperti ini. Iya, Ini kayaknya betul. ada hubungan sama merdeka juga Ada, ya. Bu. Merdeka dari penjajahan ya, Iya. Bu ya. Oke, sahabat podcast, saya host Ferawati bersama Ibu Ocha, edukator Museum Sawalunto.
Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu aja. Nggak.